Kelompok 9 akan menunjukkan sejarah dari Kampung Cina. Selamat menyaksikan! Kampung Cina. Kampung Cina merupakan salah satu kawasan daerah kecil yang memiliki cerita sejarah di masa lalu. Kampung Cina ini terletak di Jalan Penjahitan, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Dari Balai Rafflesia, tempat ini hanya berjarak 300 meter. Dari situ nampak Tugu Thomas Park dan Benteng Marlborough. Ciri khas untuk masuk ke tempat ini adalah ditandai dengan gerbang besar berwarna merah dengan ukiran naga di atasnya. Kampung Cina ini sudah ada sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada di sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East Indian Company (EIC), inilah berbondong-bondong warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Tempat ini juga ada beberapa bekas peninggalan masa lalu, seperti arkeologi berupa rumah-rumah yang dulu pernah menjadi hunian bagi masyarakat setempat. Rumah-rumah tersebut memiliki arsitektur khas Cina yang begitu kental dan sangat asli. Secara umum, rumah khas Cina ini terdiri dari 2 lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang, layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina. Layaknya rumah asli yang berada di negara Cina, rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan biasa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara yang tentunya untuk keluar masuk udara. Setelah memasuki gerbang dan menyusuri arah kiri, terlihat sebuah bangunan yang digunakan sebagai ritual keagamaan umat Buddha di Bengkulu, yaitu Vihara Buddhayana. Lokasinya merupakan jalan tunggal di tengah kampung Cina yang jika lurus ke arah utara, kita bisa melihat sudut Benteng Marlborough. Meskipun tidak sempat mengunjungi vihara dan mewawancarai penjaganya, tetapi kita bisa melihat dengan jelas bahwa bangunan tersebut masih sangat kental dengan agama Buddha yang dianut oleh umat yang bersangkutan. Seiring berjalannya waktu, kondisi rumah di kampung Cina ini juga mulai semakin berubah. Bentuk akibat berbagai renovasi yang hampir mengubah keseluruhan bentuk dari rumah Cina yang khas. Namun sebagian warga juga ada yang tetap mempertahankan keaslian arsitektur rumah khas Cina ini. Hingga kini warga keturunan Tionghoa sudah tersebar hampir ke seluruh penjuru negara Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Namun di Bengkulu inilah yang menjadi memori indah bagi warga Tionghoa, tepatnya di kampung Cina yang menjadi pecinannya kota Bengkulu. Hal ini berkaitan dengan masa di mana dahulu kampung ini menjadi pusat dari aktivitas perdagangan pertama, tentunya di Bengkulu pada masa itu. Hal ini didukung pula oleh karena letaknya begitu strategis dan berada di depan gudang milik bangsa Inggris, di mana gudang ini juga menjadi salah satu peninggalan yang cukup bersejarah, yaitu Benteng Marlborough. Aktivitas perdagangan tersebut juga membuat kawasan kampung ini tumbuh pesat dan berkembang maju. Dari beberapa literatur menyebutkan bahwa perkembangan kampung Cina tak lepas dari keleluasaan yang diberikan secara khusus oleh pihak EIC kepada warga Tionghoa pada masa itu. Namun seiring berjalannya waktu, daya tarik perdagangan di kampung ini perlahan mulai meredup. Hal ini terjadi karena Gubernur Bengkulu kala itu, Bapak Suprapto, melakukan penataan ruang wilayah kota Bengkulu. Sejak pembangunan tersebut, kini pusat perekonomian Bengkulu juga mulai bergeser ke kawasan yang berada di Jalan Suprapto. Hingga sekarang kampung ini tetap ada, walau kini hanya tersisa 2 atau bahkan 3 toko saja yang masih buka. Beberapa tempat di sekitar kampung Cina pun sudah diolah menjadi tempat untuk spot foto, bersantai, ataupun prewedding. Letaknya juga dekat dengan beberapa lokasi objek wisata lain seperti Taman Berkas, Tapak Padri, dan Pantai Jakat. Itu saja video dari kami tentang video sejarah Kampung Cina. Sekian, terima kasih. Wassalam.